Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini tiga ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok Dirut Taspen. Yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang Dirut DWM PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E, kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video-video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka. Kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klaim kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, iya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya. Tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sekarang ya? Iya, 15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen. Halo semuanya, baru-baru ini pengacara kondang Bapak Kamarudin Simajuntak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stepanus. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Bapak Kamarudin Simajuntak membela istri dari Direktur Utama PT Taspen ini. Nah, sehingga Bapak Kamarudin ditetapkan menjadi tersangka. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang berikut ini. Saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Waoli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT, melapor ke Mabes Polri tidak terbukti, berkali-kali melapor, sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar putusan Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Ya. Kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Diam kan? Itu misalnya. Diam. Itu tidak video porno. Ini awal. Oke. Kemudian ada wawancara. Ini dengar ya. Ini dengar dengan Mbak Lena Marlina kan ya? Ini wawancara dengan wanita lain. Iya, saya kan ada nangani satu perkara. Ya. Namanya Lena Marlina. Kalau tadi Ya, biar dengar. Tadi Teresia Meila Yunita. Teresia Meila Yunita. Kalau ini lain lagi. Ya. Apakah kenal dengan beliau? Oh iya, itu apa namanya? Sekitar Kemudian ada juga dengan wanita lain, main sosor-sosoran dari pintu hotel. Di luar kamar pintu. Percepat. Ini
Bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya. Yang joroknya ada 6.000 file. Nggak bisa dipublikasi. 6.000 file. Ini pra ya, pra. Ini perannya nih. Itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno. Video jorok. Entah kenapa Dirut Taspen ini dianggap sakti. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua menteri, Komisi 3, Komisi 6. Sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau? Nah, Ibu Rina Lawi inilah menjadi klien Bapak Kamarudin Simajuntak, istri dari Direktur Utama Taspen, Bapak Kosasi. Nah, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin, bahwa anaknya dari ibu ini 8 tahun tidak pernah dinafkahi dan tidak pernah pulang ke rumah. Alasannya tadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin, sibuk mengurus negara. Benar nggak seperti itu? Nah, Bapak Kamarudin Simajuntak meminta pertanggungjawaban kepada Karo Bareskrim. Kenapa beliau dijadikan menjadi tersangka padahal sedang membela kliennya? Dalam undang-undang advokat seperti yang disampaikan, sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa. Saya di sini membela klien saya, itu pernyataan dari beliau. Hal inilah yang membuat Ibu Rina Lawi ya menangis sedih ketika Bapak Kamarudin sebagai pengacaranya ditetapkan menjadi tersangka. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur. Saya tiap hari sampai stres begitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini, maksudnya Bapak Kamarudin. Dia yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak saya, dia tega, bagaimana ke yang lain? Nah, yang membela saya didiskriminasi, terus wanita atau perempuan seperti saya ketika meminta pertolongan sama siapa lagi? Karena ketika saya meminta pertolongan kepada abang ini, beliau sudah menjadi tersangka. Nah, teman-teman, mari kita dukung Bapak Kamarudin. Beliau adalah kuasa hukum atau pembela bagi masyarakat yang menuntut keadilan. Dia tidak pernah melihat amplop ataupun berapa yang harus dibayar. Tetap dia membela yang benar, berani menyatakan yang benar, dan tidak takut dengan ancaman apapun termasuk nyawa taruhannya. Oke teman-teman, mari kita dukung, support Bapak Kamarudin. Oke.